Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Sri Rahayu Ningasuti. Waalaikumsalam. Ibu, ini di sini saya mau menyampaikan, saya ini kan sebagai seorang guru. Nah, saya itu ingin ingin mengembangkan kemampuan public speaking saya, Bu. Saya itu Public merasa kok speaking. seperti ini, kalau misalnya ada rapat atau ada workshop, itu saya kurang aktif lah. Terus saya itu pengen gimana caranya supaya bisa aktif ketika rapat, ketika ikut workshop, seperti itu, Bu. Bagaimana, Bu? Iya. Bu Intan, eh, untuk menjadi public speaking itu sebenarnya apa yang ingin Anda capai untuk ketika sudah menjadi public speaking? Ini Bu, saya kan hanya ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya. Jadi nanti ketika ada acara rapat atau workshop atau diklat itu saya bisa aktif Bu, bisa menyampaikan pendapat-pendapat saya. Sebelumnya kan saya kayak ada rasa kurang percaya diri. Nanti kalau pendapat saya itu terlalu gimana-gimana seperti itu Bu. Oh, ya. Terus, bentar, mati, mati gaya sebentar. Apa yang membuat Anda harapkan ketika sudah menjadi, ya tadi sudah ya menjadi itu. Terus, apa yang bisa saya bantu? Nah, apa Ibu? Ya, makanya saya tanya ke Ibu, apakah ada mungkin masukan atau apa untuk saya, Bu? Karena ya itu tadi kemampuan saya dalam public speaking tuh menurut saya kok kurang gitu loh. Nah, ya. Bu Intan, sebenarnya saya melihat eh, potensi Anda itu ada gitu ya, tapi mungkin dalam hal ini perlu latihan dan keberanian yang terus-menerus yang harus ini ya dilakukan. Walaupun mungkin nanti di awal itu akan akan terjadi apa namanya grogi atau nervous seperti itu, tapi eh, berusaha saja supaya nanti tetap ada keberanian bisa untuk menyampaikan ya apa yang ada di dalam pikiran Anda gitu. Berarti Terus sebenarnya saya itu punya aset ya, Bu ya? iya, saya melihat ada karena paling tidak ada motivasi atau kemauan. Ketika ada kemauan, pasti ada jalan seperti itu. Jadi berlatih terus ya untuk melatih keberanian ini, terus bisa untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Dan mungkin ketika nanti ada kesalahan-kesalahan di perjalanan, itu bukan suatu hambatan ya, tapi suatu tantangan saja untuk bisa melancarkan cara menyampaikan kepada orang lain gitu. Apalagi ya, Bu ya? Ada lagi nggak ya, Bu ya? Ah, coba untuk Bu Intan nanti bisa nanti untuk melakukan hal-hal ini ya, hal-hal latihan-latihan tersebut itu bisa ini kan, bisa dicatat ya. Misalnya oh, besok mau ada pertemuan gugus atau apa. Coba nanti Bu Intan membuat schedule gitu ya. Hal-hal apa yang nanti mau disampaikan atau apa nanti dicatati terus nanti mencoba untuk bicara menyampaikan apa yang menjadi ide-ide di dalam kegiatan KKG tersebut gitu Bu Intan. Oh iya, Bu. Selain itu, apalagi ya, Bu ya? Kalau Kalau sudah ini teman sejawat, adakah teman sejawat Bu Intan yang ini bisa ikut andil di dalam hal ini untuk berkolaborasi ketika Bu Intan itu akan melakukan latihan? ada, Bu. Kebetulan itu teman-teman saya juga banyak menginspirasi juga sebenarnya. Hmm. Nah, apa itu, banyak juga teman-teman itu kan, apa namanya, ya ada yang sudah sering menjadi narasumber walaupun hanya lokal di tingkat Google seperti itu juga ada. Itu, Bu. Terus ini juga
Terima kasih sudah diberikan jawaban oleh Ibu. Saya akan mencoba akan saya mulai dari yang terdekat dulu dengan saya. Akan saya mulai dari hal yang terdekat dulu dengan saya. Misalnya nanti ada rapat-rapat di sekolah, saya akan berusaha menyampaikan pendapat saya. Nah, kemudian nanti kalau ada event-event lain, misalnya rapat gugus atau workshop atau diklat, saya akan berusaha untuk berpartisipasi aktif seperti itu, Bu. Ya. Ya bagus Bu Intan, itu dicoba nanti sambil menanyakan ke teman yang berkolaborasi, sambil menanyakan sebenarnya kelebihan saya itu di mana, kelemahan saya di mana. Jadi membuat refleksi supaya nanti refleksinya itu bisa menjadi umpan balik ya, bisa bahan acuan kita memperbaiki diri kita. Begitu Bu Intan. Ya, Bu Sri Rahayu, terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Untuk selanjutnya, insya Allah saya akan memulai ketika nanti ada rapat, insya Allah minggu depan itu di sekolahan ada rapat, nanti akan saya coba untuk berpartisipasi aktif, Bu. Ya, ya Bu Terima kasih, Bu Intan. Sri Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saya ya. Ya, ya, Bu. Iya, saya sebagai koci. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Intan. Waalaikumsalam, Bu Sri. Mohon maaf Bu Intan, saya ini pingin sekali bisa membuat kesepakatan kelas di kelas saya ini. Saya lihat anak-anak saya itu terlihat rame sendiri ketika diajak bermain sambil belajar seperti itu. Terus kemudian hal lain lagi yang saya amati itu ketika anak-anak itu bermain itu kadang tidak tertib ya. Ada satu anak itu menjahili temannya atau berbuat sesuatu yang membuat temannya itu menangis seperti itu. Nah, kadang-kadang anak-anak itu terlihat kacau gitu ya, terlihat kacau, ramai dan sebagainya. Nah, ketika sudah posisinya anak itu sudah sangat ramai seperti itu, kadang-kadang saya itu ini bingung bagaimana menanganinya begitu, Bu. Kalau menurut Ibu bagaimana? Oh ya, saya bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu coba Bu Sri Rahayu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat kelas Bu Sri itu menjadi apa yang sudah Ibu usahakan untuk kelas itu menjadi lebih terkondisikan seperti itu? Usaha apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan, Bu? Kalau saya itu sebenarnya ya sudah ini Bunda, sudah membuat anak-anak itu bisa fokus kepada kegiatan gitu seperti itu. Nah, kadang-kadang saya juga bertanya pada anak-anak apa yang mereka inginkan pada hari ini seperti itu. Nah, namun memang kadang-kadang ada beberapa anak itu yang mohon maaf ya, tingkah lakunya itu terlalu aktif sekali ya sehingga kadang-kadang anak tersebut itu mengganggu teman-temannya. Nah, ketika sudah mengganggu seperti itu nanti suasananya menjadi riuh begitu, Bu. Nah, ini tuh terus menurut Ibu untuk anak-anak yang seperti itu Bu yang tidak bisa tenang tidak bisa konsentrasi pada waktu tertentu itu tips-tips apa yang bisa saya lakukan Bu? Ya, apakah sudah pernah menanyakan kepada anak yang mungkin bukan mungkin kepada anak yang susah dikendalikan tersebut, apakah Ibu pernah menanyakan, "Nak, misalnya apakah Nak, kenapa kamu berbuat seperti itu?" Atau apa sudah pernah menanyakan, Bu? Sudah, itu sudah dan dia kalau ditanya pun juga bisa menjawab gitu ya. Namun memang anak tersebut itu eh, akan berbuat lagi untuk bisa mengganggu temannya seperti itu akan terjadi kembali seperti itu sehingga itu dalam sehari itu berulang-ulang seperti itu dan yang ini yang kadang-kadang membuat saya itu juga berpikir itu ketika dia itu
berbuat untuk menjahili temannya atau mengusili temannya itu mengajak teman yang lain. Jadi punya grup gitu ya. Dia tuh bertiga gitu, bertiga. Jadi dia kalau setel itu ya, 3 setel itu sudah beraksi seperti itu, ada saja nanti peristiwa yang akan terjadi di dalam kelas tersebut gitu. Ini sebagaimana sebaiknya untuk menangani anak tersebut, Bunda. Ya, Bu. Kemudian Bu Sri, apakah dari ketiga anak itu, apakah ada figur atau sosok teman yang bisa dijadikan sebagai panutan? Apakah bisa dari 3 itu kan tadi agak jahil gitu ya? Apakah ada yang bisa memberikan figur teladan Tidak hal-hal ada, baiknya dia itu? tidak ada. Hmm. Jadi memang nantinya yang bisa menangani itu ya gurunya sendiri. Maksudnya dalam hal ini ya saya sendiri gitu, Bu. Soalnya untuk ke anak-anaknya itu, maksudnya untuk ke anak yang lain yang sebaya seperti itu, dia sudah tidak ada rasa ya apa namanya untuk istilahnya untuk mau turut itu enggak, tapi biasanya sama gurunya. Tapi ketika diberitahu saat itu seketika itu juga dia bisa tenang gitu. Tapi nanti berapa waktu kemudian dalam konsentrasi berapa menit saja gitu nanti sudah terjadi lagi seperti itu, ada saja Bun. Ya, apakah Ibu sudah mengingatkan anak tersebut dengan kontinu ya? Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, saya bisa melihat gambarannya anak tersebut itu sepertinya itu kalau diingatkan baru diam. Nah, apakah Ibu sudah masih konsisten mengingatkan apabila anak tersebut melakukan hal yang mungkin jahil sama temannya itu tadi? Sudah Bunda, cuma gini memang kemarin itu ada masukan ya dari tetangganya yang menyampaikan memang anak tersebut itu karena di rumah itu terbiasa dengan aturan yang ketat ya. Jadi kalau dia tuh nggak taat, itu kan dibentak, dipukul, ya. Terus kadang-kadang dia apa namanya dikata-katai kasar, lah seperti itu kayak gitu sehingga mungkin dosis di rumah itu tinggi, tapi di sekolah itu kayak pelampiasan dia ya untuk bergerak seperti itu Bu. Lah ini memang saya juga bingung juga apa ya bukan bingung apa juga pingin bisa menangani anak tersebut biar dia bisa sadar, terus kemudian bisa tertib ya paling enggak satu hal ya jangan menyakiti temannya itu karena kalau kalau sudah sampai ke arah fisik itu kan anak nanti menangis. Nah, kalau sudah anak menangis seperti itu kan yang membuat saya itu terhadap orang tuanya itu jadi orang tua anak yang menangis itu ya jadi sungkan gitu seperti itu Ya, Bu. baiklah Bu. Berarti apakah Ibu sudah itu kan tadi kan Ibu menyampaikan bahwa anak tersebut di rumah itu sering dibentak dan lain-lain. Apakah Ibu sudah mencoba memberikan rasa nyaman atau apa usaha untuk memberikan rasa nyaman kepada anak tersebut? Apa yang Ibu lakukan agar anak tersebut merasa nyaman? Iya, mungkin ini koreksi saya, Bu. Mungkin saya akan ini membuat dia merasa nyaman lah. Rasa nyamannya dia itu nanti coba saya tak mencoba untuk mencari tahu di mana letak rasa nyamannya dia ketika dia bisa nyaman dan bisa mengikuti ini pembelajaran itu dengan tertib seperti itu supaya tidak mengganggu teman. Begitu, Bu. Terima kasih masukannya, Bu. Ya, Nanti sebaiknya segera saya dilakukan ya, Bu. akomodasi untuk bisa saya lakukan di kemudian hari. Terima kasih Bu Ya, Intan. ya, Assalamualaikum warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.